sisi historisnya, untuk kurikulum 1994 untuk analisis paradigma, di mana kurikulum 1994 lahir dan keinginan memadukan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, namun ia menjadi era teacher center, di mana guru adalah infrastruktur tunggal. Penekanan pada EPTA atau EPTANAS menciptakan budaya belajar yang berorientasi pada nilai akhir kognitif saja. Kita lanjut, ada karakteristik domain, di mana karakteristik domain terbagi atas dua. Yang pertama ada subject center, di mana fokus kaku pada materi pembelajaran, dan yang kedua ada sistem kultural, di mana pembagian tahun ajaran menjadi 3 bagian. Kemudian ada sisi modern kurikulum kurikulum K13, di mana visi kompetensi abad 21 berbeda dengan 1994, di mana kurikulum K13 mengusung pendekatan saintifik atau 5M dan pembelajaran tematik integratif. Tujuannya adalah menyeimbangkan soft skill atau karakter dan hard skill pengetahuan, terbagi menjadi 2 bagian, di mana yang pertama ada integrasi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan yang kedua ada evaluasi melalui penilaian autentik. Kita lanjut, ada pilar utama kurikulum K13, di mana bertujuan jembatan menuju paradigma student center, di mana siswa didorong untuk aktif, mengobservasi, dan bernalar. Yang berikut ada komparatif internasional model kurikulum, di mana terdiri dari aspek sendiri. Di sini terdiri dari aspek, ada model, fokus utama, karakter. Kemudian untuk aspek kurikulum tahun 1994 untuk model itu ada subject center, dan untuk kurikulum K13 untuk modelnya itu humanistik, dan kurikulum Jepang itu untuk modelnya ada humanistik, dan Singapura untuk modelnya ada rekonstruksi sosial dan ekonomi. Kemudian untuk fokus utamanya kurikulum tahun 1994, di mana fokus utamanya keseimbangan 3 ranah untuk kurikulum K13. Kemudian ada kurikulum Jepang, di mana fokus utamanya untuk moral dan kemandirian. Kemudian ada kurikulum Singapura, di mana fokus utamanya ada berpikir kritis, inovasi. Dan untuk kurikulum tahun 1994, untuk karakternya sendiri ada integrasi di semua mapel. Dan untuk kurikulum K13 maupun kurikulum di Jepang, untuk karakteristiknya ada mapel khusus. Kemudian ada komparasi model pengembangan, di mana aspek model terdiri dari filosofi utama, fokus model, peran guru, maupun pencapaian. Untuk kurikulum tahun 1994, untuk filosofi utama ada akademik, dan kurikulum K13 untuk filosofi utama ada holistik, dan untuk kurikulum Jepang untuk filosofi utama ada humanistik, dan untuk kurikulum Singapura untuk filosofi utamanya ada strategis, dan kurikulum tahun 1994 untuk peran gurunya ada infrastruktur maupun fasilitator, dan untuk kurikulum Jepang untuk peran gurunya ada pemandu moral dan disiplin. Kemudian untuk Singapura sendiri untuk peran gurunya ada mentor. Untuk pendidikan, kurikulum di Jepang menekankan pada keseimbangan kognitif, kebijakan, fisik maupun psikomotor. Terus terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada disiplin kolektif, di mana siswa membersihkan kelas sendiri, dan kemudian yang kedua ada empati sosial, di mana fokus pada harmoni kelompok di atas ego individu, dan kemudian pada karakter abad 21, di mana kerja keras, gam baru, dan tanggung jawab sosial. Kemudian untuk kompetensi abad 21 untuk kurikulum Singapura itu abad 21 menekankan Singapura mengintegrasikan critical inventive thinking dalam kurikulum ini. Mereka secara sangat terstruktur, di mana terbagi menjadi 3 bagian, di mana Techler,
teach less, learning more, untuk mengurangi kompetensi hafalan untuk memberi ruang eksplorasi mendalam. Kemudian ada literasi global, di mana penguasaan teknologi dan informasi sebagai investasi. Kemudian ada kritik konstruktif, di mana untuk learning loss sendiri, dampak perubahan cepat, istilah gonta-ganti kurikulum, bukan sekedar sentimen publik, melainkan resikonya terjadinya kesenjangan kualitas, di mana ada shock kultur, perubahan radikal kurikulum tahun 1994, teks based. Untuk kurikulum K13 sendiri, untuk aktivitas based, di mana tanpa pelatihan guru yang tuntas memicu kebingungan pedagogis. Kemudian ada saran perbaikan, di mana belajar dari global. Untuk sarannya ada tiga poin. Yang pertama ada siklus konsisten, di mana meniru Jepang, perubahan kurikulum sebaiknya dalam siklus 10 tahunan dengan riset modern, bukan mengikuti masa jabatan politik. Kemudian yang kedua ada kesiapan sumber daya manusia, di mana kurikulum Singapura fokus pada pelatihan guru, professional development. Sebelum kurikulum diluncurkan, guru harus ahli sebelum mengajar. Kemudian ada yang ketiga, ada materi esensial, di mana fokus pada kompetensi, literasi, numerasi dalam secara kuat di SD. Kurangnya beban mata pelajaran tambahan yang tidak relevan. Dapat kita simpulkan, transformasi kurikulum Indonesia mengalami pergeseran dari kurikulum tahun 1994 yang bersifat kaku dan berpusat pada guru, teacher center, menuju kurikulum K13 yang lebih holistik, menggunakan pendekatan saintifik dan berpusat pada siswa atau student center. Untuk transformasi kurikulum sendiri, kurikulum yang konsisten selama 10 tahun, di mana penguatan sumber daya manusia untuk guru sendiri dan berfokus pada materi esensial.